Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang mutasi genetik pada buta warna. Perkenalkan, nama saya Nuraila. Perkenalkan, nama saya Saskia Audelia Nadir. Perkenalkan, nama saya Salamita Zahra Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Haifah Husna Khairunisa. Perkenalkan, saya Maulina Hamidah. Coba tebak, kalian bisa lihat angka berapa aja sih di dalam 3 lingkaran ini? Kalau ada yang samar, yuk kita bahas rahasia mutasi genetik di baliknya. Pertama adalah buta warna. Sebelum kita kaitkan dengan buta warna, kita perlu paham dulu apa itu mutasi genetik. Secara sederhana, mutasi adalah perubahan permanen pada urutan basa nitrogen di DNA suatu organisme. Perubahan ini bisa terjadi secara spontan, misalnya akibat kesalahan saat proses replikasi DNA, atau bisa juga dipicu oleh faktor luar yang disebut mutagen, seperti radiasi ultraviolet, bahan kimia tertentu, atau infeksi virus. Mutasi bisa terjadi di dua level yang berbeda. Kalau terjadi pada sel tubuh atau sel somatik, perubahan itu tidak diwariskan ke keturunan. Tapi kalau terjadi pada sel kelamin atau sel germinal, perubahan itu bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Dan inilah yang relevan dengan kasus buta warna yang sifatnya diturunkan dalam keluarga. Lalu buta warna itu apa sih? Buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu yang disebabkan oleh faktor genesis. Buta warna dibagi menjadi dua bagian, yaitu buta warna total dan buta warna parsial. Di mana pada buta warna total, seseorang hanya melihat semua warna menjadi hitam dan putih saja. Sedangkan pada buta warna parsial, seseorang mengalami kesulitan dalam membedakan warna tertentu seperti merah, hijau, dan biru. Kemudian ada gen atau kromosom yang mengalami buta warna. Buta warna merupakan kelainan genetika yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kelainan ini sering juga disebut X-linked karena kelainan ini dibawa oleh kromosom X, artinya kromosom Y tidak membawa faktor buta warna. Hal inilah yang membedakan antara penderita buta warna pada laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan terdapat istilah pembawa sifat. Hal ini dapat menunjukkan ada satu kromosom X yang membawa sifat buta warna. Perempuan dengan pembawa sifat secara fisik tidak mengalami kelainan buta warna sebagaimana wanita normal pada umumnya, tetapi wanita dengan pembawa sifat berpotensi menurunkan faktor buta warna kepada anaknya kelak. Apabila pada kedua kromosom X mengandung faktor buta warna, maka seorang wanita tersebut menderita buta warna. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Aku akan membahas tentang gen dan kromosom yang mengalami mutasi pada buta warna serta jenis-jenis mutasinya. Secara teori, buta warna itu penyakit yang diturunkan secara X-linked resesif. Artinya laki-laki jadi penderita, sedangkan perempuan biasanya hanya jadi pembawa sifat atau karier. Tapi ternyata ada juga yang namanya buta warna didapat, yaitu buta warna yang muncul pada perempuan. Ini terjadi karena adanya gen bernama OPN1SW yang terletak di kromosom 7, bukan di kromosom X. Jadi ada kemungkinan perempuan mengalami buta warna karena kelainan pada gen OPN1SW di kromosom 7 ini, yang pola penurunannya tidak mengikuti pola X-link seperti biasanya. Selain itu, buta warna didapat ini juga bisa disebabkan oleh kelainan pada mata, saraf, atau otak akibat paparan zat kimia menurut penelitian Rahmadi tahun 2011. Buta warna ini umumnya dianggap lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan dengan perbandingan sekitar 20:1. Buta warna herediter atau turunan ini merupakan kelainan genetik yang bersifat X-linked, artinya terkait dengan kromosom X dari ayah dan ibu. Nah, perbedaannya begini, anak perempuan itu menerima satu kromosom X dari ibu dan satu kromosom X dari ayah. Karena punya dua kromosom X, dia cuma butuh satu gen saja yang normal supaya penglihatan warnanya tetap normal. Sedangkan anak laki-laki hanya menerima satu kromosom X dari ibu dan kromosomnya dari ayah. Jadi kalau kromosom X yang tunggal itu tidak punya gen fotopigmen yang baik, maka anak laki-laki tersebut otomatis akan mengalami buta warna menurut Yohanek tahun 2014. Makanya laki-laki jauh lebih beresiko mengalami buta warna dibanding perempuan.
Setelah tahu penyebab mutasinya, sekarang kita masuk ke pembahasan jenis-jenis mutasi pada buta warna. Bagian A, trikomasi. Yang pertama ada trikomasi. Trikomasi adalah perubahan sensitivitas dari satu jenis sel kerucut atau lebih. Jadi sel kerucutnya masih ada dan berfungsi, cuma sensitivitasnya berkurang. Ada 3 macamnya. Pertama, protanomali, yaitu kelemahan dalam melihat warna merah. Ini termasuk cacat penglihatan yang ringan. Kedua, deuteromali, yaitu kelemahan dalam melihat warna hijau. Cacat ini disebabkan oleh pergeseran pada reseptor retina hijau. Ketiga, tritanomali, yaitu kelemahan dalam melihat warna biru. Nah, jenis yang ini termasuk jenis yang cukup langka. Bagian B ada dikromasi. Dikromasi ini cacat penglihatan warna yang tergolong cukup parah karena salah satu dari 3 mekanisme warna dasar kita itu tidak ada atau tidak berfungsi sama sekali. Dikromasi juga terbagi jadi 3 macam. Pertama, protanopia, yaitu tidak adanya sel kerucut yang peka terhadap warna merah. Kedua, deuteranopia, yaitu tidak adanya sel kerucut yang peka terhadap warna hijau. Ketiga, tritanopia, yaitu tidak adanya sel kerucut yang peka terhadap warna biru. Selanjutnya yaitu monokromasi. Monokromasi adalah kekurangan kemampuan untuk membedakan warna sehingga orang memandang segala sesuatu itu seolah-olah warnanya hanya hitam dan putih saja. Yang disebabkan oleh cacat atau tidak adanya kerucut, monokromasi terjadi ketika 2 atau 3 kerucut dan pigmen warna hilang dan cahaya yang terlihat menjadi suatu dimensi. Nah, monokromasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama monokromasi batang atau akromatopsia, yakni retina tidak mengandung sel kerucut sehingga selain tidak adanya perbedaan warna, sangat sulit untuk membedakan warna dalam intensitas penerangan normal. Selanjutnya yaitu monokromasi kerucut, yakni kondisi mata memiliki 2 batang dan kerucut, tetapi hanya satu jenis kerucut yang berfungsi. Sebuah kerucut monokromat dapat memiliki pola penglihatan yang baik pada tingkat normal di siang hari, tapi tidak bisa membedakan warna. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme terjadinya penyakit. Mekanisme terjadinya mutasi pada buta warna secara sederhana melibatkan perubahan pada urutan DNA yang memberikan instruksi untuk pembentukan pigmen warna di mata. Berikut adalah mekanisme utama terjadinya mutasi tersebut. Yang pertama yaitu penyusunan ulang genetik atau rekombinasi. Ini adalah mekanisme yang paling umum pada buta warna merah hijau. Gen yang sensitif terhadap warna merah atau OPN1LW dan hijau OPN1MW. Memiliki urutan yang sangat mirip dan terletak berdampingan pada kromosom X. Karena kemiripan ini, gen-gen tersebut sering bertukar materi genetik secara tidak sengaja saat proses pertukaran sifat dari orang tua ke anak. Yang kedua yaitu delesi dan gen hibrida. Proses pembentukan materi genetik atau rekombinasi tersebut dapat melibatkan 2 hal. Yang pertama yaitu delesi, hilangnya sebagian atau seluruh materi genetik dari satu atau kedua gen pigmen tersebut. Nah, yang kedua yaitu gen hibrida. Terbentuknya gen campuran yang berisi sebagian dari gen merah dan sebagian dari gen hijau yang menghasilkan pigmen dengan kemampuan menangkap warna yang tidak normal atau cacat. Selanjutnya yaitu mutasi titik. Ini adalah perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal. Salah satu contohnya yaitu mutasi misense, di mana perubahan satu blok bangunan protein atau asam amino merusak fungsi pigmen seperti pergantian asam amino sintesin dengan arginin pada posisi 203 atau C203R yang sering memicu buta warna. Yang keempat atau yang terakhir yaitu delesi wilayah kontrol, di mana mutasi juga bisa terjadi pada locus control region atau LCR, yaitu wilayah DNA yang berfungsi untuk mengatur aktivitas gen pigmen merah dan juga hijau. Jika LCR hilang atau rusak, gen pigmen tidak akan aktif, jadi menyebabkan kondisi buta warna yang lebih parah seperti monokramasi sel kerucut biru. Segala bentuk mutasi ini pada akhirnya menyebabkan sel kerucut di retina mata menerima cahaya warna, jadi tidak berkembang secara normal, kehilangan jalurnya atau tidak berfungsi sama sekali dalam menangkap spektrum warna tertentu. Lanjut ke dampak kesehatannya. Ada beberapa dampak kesehatan pada penderita buta warna. Yang pertama, gangguan resepsi warna, di mana dampak yang paling umumnya yaitu ketidakmampuan sel kerucut di retina untuk menangkap spektrum warna tertentu. Contohnya ada buta warna merah hijau. Penderita jadi sulit membedakan nuansa warna merah, kuning, dan hijau. Hal ini biasanya disebabkan oleh mutasi atau penyusunan ulang pada gen OPN1LW dan OPN1MW.
Lalu ada buta warna biru dan kuning atau disebut tritan. Mutasi buta warna biru kuning ini pada gen OPN1SW menyebabkan kesulitan membedakan nuansa biru dan hijau serta sulit membedakan biru tua dan hitam. Lalu yang kedua ada penurunan ketajaman penglihatan dan kondisi mata lainnya. Meskipun buta warna parsial umumnya tidak mempengaruhi ketajaman penglihatan, tetapi ada beberapa mutasi tertentu yang dapat memicu gangguan mata yang lebih serius. Contohnya ada yang pertama itu ada monokramasi sel kerucut biru atau BCM. Kondisi ini di mana hanya sel kerucut biru yang dapat berfungsi. Gejalanya itu meliputi penurunan drastis ketajaman penglihatan, fotofobia atau disebut sensitif cahaya atau nitagimus, gerakan mata cepat tak terkendali, dan miopia, rabun jauh yang sangat parah. Lalu ada penyakit mata Bornholm atau BED. Kelainan ini yang menyebabkan miopia tinggi, penurunan penglihatan moderat, serta berkurangnya respons sel kerucut merah dan hijau pada tes ERG atau elektrotinogram. Lalu ada potensi penyakit degeneratif, di mana terdapat hipotesia bahwa mutasi pada opsin S biru dapat bersifat degeneratif, mirip retinitis pigmentosa, di mana fungsi penglihatan terus menurun seiring bertambahnya usia. Baik, untuk dampak yang ketiga yaitu dampak psikososial dan keselamatan. Kesehatan secara luas juga mencangkup kesejahteraan mental dan sosial. Penderita buta warna sering menghadapi kendala praktis yang memengaruhi kualitas hidup. Hambatan karir. Penderita sering kali tidak dapat memasuki profesi tertentu yang membutuhkan diskriminasi warna akurat seperti pilot, polisi, petugas pemadam kebakaran, dokter mata, atau ahli kimia. Kesulitan pendidikan. Anak-anak mungkin mengalami kendala dalam aktivitas belajar di kelas seperti saat menggunakan diagram berwarna, grafik, atau tugas mewarnai. Masalah keselamatan. Kesulitan membedakan warna lampu lalu lintas, terutama jika posisinya tidak standar atau horizontal, atau membaca kode peringatan berwarna, dapat menimbulkan resiko keselamatan. Untuk dampak yang keempat yaitu dampak penyebab non-genetik. Penting untuk dicatat bahwa gangguan penglihatan warna juga bisa menjadi indikator adanya masalah kesehatan lain seperti penyakit sistematik yaitu diabetes, glaukoma, degenerasi makula, atau penyakit saraf optik dapat merusak retina dan menyebabkan buta warna akuisita atau didapat. Efek samping obat dan kimia. Penggunaan obat tertentu seperti kloroquine atau paparan bahan kimia industri dapat merusak sel-sel retina dan mempengaruhi penglihatan warna. Meskipun buta warna genetik umumnya tidak dapat disembuhkan, deteksi dini sangat penting agar penderita dapat mempelajari adaptasi visual dan mendapatkan dukungan yang tepat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ada diagnosis buta warna. Di mana tes ini yang pertama ada tes Ishihara. Tes yang paling sering digunakan untuk screening buta warna merah hijau, menggunakan kartu berisi pola titik berwarna yang membentuk angka atau jalur, memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Kemudian tes yang kedua yaitu ada tes Hardy-Rand-Ritter atau HRR. Digunakan untuk mendeteksi buta warna merah hijau dan biru kuning atau tritan serta menentukan tingkat keparahannya, ringan, sedang, atau berat. Oke, kemudian ada yang namanya tes Wagoner TIP, tes komputerisasi yang digunakan untuk screening defisiensi warna merah hijau dan biru kuning serta mengklasifikasikan tingkat keparahannya. Kemudian ada Color Assessment and Diagnosis atau CAD, di mana untuk digunakan screening dan mengukur tingkat keparahan buta warna. Pasien diminta mengidentifikasi arah pergerakan stimulus warna pada layar. Kemudian ada metode Rabin Contrast Test atau RCCT, mengukur fungsi sel kerucut retina L, M, dan S untuk mendeteksi defek proton, deutan, dan tritan. Dilakukan menggunakan tampilan huruf berwarna pada layar komputer. Dan ada metode Farnsworth-Mansell D15 atau FD15, yaitu membantu membedakan penglihatan warna normal dengan buta warna ringan hingga berat. Sering digunakan sebagai tes lanjutan dalam seleksi pekerjaan tertentu seperti militer.
Oke, untuk metode yang terakhir yaitu ada Wagoner Resistivity D15 atau WD15. Versi komputerisasi dari FD15, pasien memilih warna yang paling mirip untuk melengkapi urutan warna pada layar.